Kemudian dibisikkan oleh Rahib Buhairo ke telinganya. Apa kata Rahib Buhairo? Saking hati-hatinya supaya nggak tahu orang lain, dia berbisik pelan-pelan, jaga keponakanmu ini Tuan dengan sungguh-sungguh, terutama dari orang-orang Yahudi. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan segan-segan akan berlaku jahat kepada keponakanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kondisi apapun yang kita alami. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di rumah Halimah Sa'diyah, di bawah pengasuhan Halimah Sa'diyah, Rasulullah ini dikenal sebagai anak kecil yang periang. Jadi dia juga sama dengan anak kecil lainnya. Kata Halimah, dia berlari dari tenda ke tenda Bani Sa'ad, dia berlari ke sana, lari kemari. Jadi sama seperti anak-anak kebanyakan. Nah, waktu tinggal di rumah Halimah Sa'diyah, Rasulullah juga sering bermain dengan saudara-saudara dari anaknya Halimah Sa'diyah. Terlebih lagi dengan saudari perempuan susuannya, yaitu Saimah, anak dari Halimah Sa'diyah yang paling tua. Sampai apa kata Saimah ini, kadang dia menyergapku tiba-tiba, kadang dia menggigit punggungku, dan kadang dia tertawa, riang gembira. Jadi sama, berarti Rasulullah waktu kecilnya sama dengan anak-anak kecil lainnya yang juga senang bermain, senang bercanda, tidak ada yang berbeda. Nah, jadi waktu kata Halimah, setelah Rasulullah ini berumur 5 tahun, tibalah waktunya untuk mengembalikannya kepada orang tuanya, yaitu ibu kandungnya Aminah binti Wahab. Begitu sampai diserahkan kepada Aminah, Halimah Sa'diyah berpesan kepada Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah. Wahai Ummu Aiman, jagalah anak ini, jangan biarkan dia lengah dari perhatian. Ini disebabkan apa? Karena Halimah pernah trauma di saat Rasulullah dibedah dadanya umur 4 tahun oleh malaikat Jibril. Jadi anak-anak berteriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Nah, setelah itu Halimah melihat memang ada tanda garis bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Itu yang membuat dia takut. Nah, jadi waktu Rasulullah SAW menempuh perjalanan, diajak oleh ibunya ke Madinah untuk mengunjungi paman-paman dari pihak ayahnya, yaitu Bani Najjar di Madinah. Begitu pulangnya, sampainya di Abwa, ibunda Rasulullah Aminah ini jatuh sakit, tubuhnya melemah. Rasulullah melihat ibunya menangis, tetapi dia tidak tahu ini kenapa ibunya menangis. Dan Rasulullah SAW dipanggil oleh ibunya, dan ibunya memeluknya sambil menangis. Setelah itu ibunda Rasulullah ini berpesan kepada Ummu Aiman, tolong jaga anakku ini, aku amanahkan anakku ini kepadamu. Setelah itu ibunda Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Baru saja 1 bulan bersama ibunya, Rasulullah sudah kehilangan kasih sayang ibunya.
Waktu dalam kandungan umur 6 bulan udah kehilangan ayah, nggak ketemu sama ayah. Nah, baru 1 bulan di pengasuhan ibu, bersama ibu, ibunda Rasulullah pun meninggal dunia. Setelah itu rombongan yang berangkat tadi ini membawa Rasulullah SAW untuk kembali ke Mekah. Di perjalanan, Ummu Aiman ini berusaha untuk menghibur Rasulullah SAW. Tapi apa pengakuan Ummu Aiman? Rasulullah ini hanya diam. Diajak bercanda dia diam, diajak ngobrol dia diam. Nah, sikap Rasulullah ini sebetulnya sangat bagus untuk kita amalkan. Di saat kita sedih, lebih baik kita memilih untuk diam. Di saat kawan kita sedih, jangan pula kita tanyakan kenapa dia diam. Kadang orang sudah kuat dia sebetulnya, kalau diam itu kan dia konsentrasi dia. Tapi begitu kita tanyakan, dia jadi cengeng jadinya. Contoh nih, anak pulang sekolah, dia berantem sama kawannya, itu pulangnya pasti diam. Pas ditanya orang tua, baru dia nangis. Kenapa? Kamu kok cemburu? Orang nggak ada salah, tadi dipukul. Nah, itulah kalau kita tanya. Kawan sedang diam, dia udah sabar, udah diam, dia kita yang mancing. Apa masalah? Akhirnya nangis dia cerita jadinya. Jadi ini untuk kita pribadi, kalau kita lagi sedih, lebih baik kita diam. Ini contohnya nih, kadang-kadang ada ibu-ibu suaminya meninggal, dia udah diam di rumah itu. Pas habis sholat subuh datang orang takziah. Kenapa bu? Disitulah dia nangis sampai pingsan jadinya. Itu baru subuh, baru sampai rombongan sampai malam udah mau 10 kali ibu tuh pingsan jadinya. Jadi sikap Rasulullah ini luar biasa sebetulnya. Kalau kita dalam keadaan sedih, lebih baik diam, jangan bicara. Begitu Rasulullah ini sampai di Mekah, langsung disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib, dipeluk erat-erat. Dari wajah tua kakeknya ini Rasulullah menangkap betapa prihatinnya kakeknya terhadap dirinya. Nah, juga paman-pamannya menyambutnya dengan penuh kasih sayang, bibi-bibinya semua menyambut dengan kasih sayang, sehingga perlahan-lahan kesedihan Rasulullah memudar karena dia tidak kekurangan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu lagi, tetapi keluarga besar tetap menyayangi Rasulullah SAW. Sampai pernah orang menceritakan kepada Rasulullah bahwa kakeknya ini betul-betul sayang kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah ini baru lahir, itu langsung udah selesai maksudnya itu udah dibersihin, udah apa, kakeknya langsung menggendongnya. Nah, dibawa ke Ka'bah oleh kakeknya. Sampai di Ka'bah itu dia memberi nama cucunya ini adalah Muhammad. Sementara waktu itu ini nama yang asing, karena kalau kita usut dari zaman Nabi Adam sampai sebelum kalian Rasulullah, tidak seorang pun yang punya nama Muhammad. Makanya timbul pertanyaan dari orang Quraisy, tuh ini kenapa ini anak kok dikasih nama yang tidak pernah kita mendengar namanya? Kata Datuk Nabi ini, aku ingin anakku ini dipuji oleh semua orang. Nah, itulah maksud dari makna dari nama Rasulullah itu. Aku ingin anakku ini dipuji oleh banyak orang. Nah, hidup bersama kakeknya ini Rasulullah bukan diperlakukan seperti cucu, tapi justru diperlakukan seperti anak sendiri. Bahkan dalam riwayat disebutkan jauh lebih cinta Abdul Muthalib ini kepada Rasulullah daripada kepada anak-anaknya, sehingga dia selalu memanggilnya bukan cucuku tetapi anakku. Tidak pernah Abdul Muthalib kakek Nabi menyapanya dengan wahai anak. Abdullah tidak pernah, saking sayangnya datuknya kepada Rasulullah. Nah, dia juga selalu berpesan nih kepada Ummu Aiman, tolong awasi, perhatikan betul anak ini baik-baik, sampai setiap kali datuknya ada acara, ada makan-makan, ada jamuan, itu pasti Rasulullah yang selalu dibawa oleh beliau. Nah, ini gambaran kasih sayang kakek Rasulullah kepada Rasulullah. Nah, ditambah lagi kakek Rasulullah ini sangat disegani oleh suku Quraisy. Dia jadi pimpinan orang Quraisy. Kenapa? Dia bertanggung jawab menjaga
dan merawat Baitul Haram yang agung. Tugasnya apa? Dia memberikan air untuk kebutuhan orang yang melaksanakan haji. Jadi walaupun masa itu masa jahiliyah, jadi haji ini kan dari zaman Nabi Ibrahim. Cuman pada masa jahiliyah itu sudah dirubah semua. Akhirnya jadi penyembahan berhala, tapi tetap haji itu dilaksanakan. Nah, jadi air itu, air Zam-Zam itu kakek Nabi lah yang menguasainya. Kenapa? Karena yang menemukan kembali mata air Zam-Zam setelah lama tertimbun itu adalah kakek Nabi Abdul Muthalib. Jadi dia yang berhak. Dia yang membagi-bagikan air kepada penduduk, kepada orang yang berhaji. Jadi dia mempunyai status sosial yang tinggi. Nah, itu yang membuat orang semakin segan dengan Rasulullah SAW. Nah, sampai ada dalam riwayat itu kakek Nabi ini dia punya tempat khusus di Ka'bah itu. Jadi disediakan karpet tebal untuk beliau duduk. Setiap hari dia keluar pasti ditungguin tuh sama anak-anaknya, paman-paman Rasulullah, dan tidak ada satupun yang berani duduk di sana. Nah, jadi Rasulullah yang namanya anak-anak begitu melihat karpet tebal itu duduk dia di sana. Nah, paman-pamannya semua memberi isyarat, Muhammad jangan main di sana sayang, jangan main di sana. Tapi Rasulullah tidak mendengarnya, tetap duduk di situ. Nah, akhirnya salah seorang paman yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini memegang tangan Rasulullah untuk membawanya pergi dari karpet tempat duduk kakek Nabi Abdul Muthalib ini. Pas Abdul Muthalib keluar, langsung berubah wajahnya ketika melihat tangan cucunya ini dipegang untuk dihindarkan dari tempat duduk itu. Maka kata Rasul, lepaskan peganganmu, biarkan dia. Tapi dia mau duduk di sana ya, biarkan dia. Dia tahu kedudukannya. Ini anak luar biasa. Memang pantas dia duduk di sini. Jadi Abdul Muthalib kakek ini sudah mempunyai bayangan tentang cucunya ini, bahwa suatu saat dia menjadi orang yang besar. Artinya apa? Ketika memberi nama anak, hendaklah kita memperhatikan betul ini ada maknanya enggak, maknanya baik enggak, doa enggak ini namanya. Kadang kan kita suka nonton TV, siapa nama artisnya itu kita pasang ke anak kita, itu pasang ke cucu kita. Kalau bisa itu yang kita, apa pengharapan kita kepada Allah dengan nama itu. Karena kata Rasulullah besok di akhirat kan dipanggil dengan nama-nama kalian. Jadi berikanlah nama-nama yang baik, karena pengaruh nama ini besar bagi kita. Jadi salah memberi nama bisa juga akan berpengaruh kepada sikap mental anak. Jadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang anak dipukul ya kepala bapaknya. Ditangkap oleh bapak yang tangan anaknya ini, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Begitu sampai di hadapan Khalifah Umar, kata bapaknya ini anak durhaka Khalifah, dia berani melayangkan tinjunya ke muka aku. Kata Khalifah Umar, kau berani melayangkan tinju ke ayahmu, kau jangan durhaka kepada ayah. Kata anak ini, wahai Khalifah, apa sebetulnya kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Maka kata Khalifah Umar, salah satunya adalah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Nama aku dikasihnya Ju'al Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk baunya. Jadi dia sembarangan ngasih nama anak. Maka kata Khalifah Umar, wahai bapak, engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anak mendurhakaimu. Jadi nama itu bisa mempengaruhi jiwa. Nah, jadi ini ingat nih bapak ibu yang mendengar, tolong kasih tahu anak menantunya jangan sampai salah memberi nama anak. Jangan sok keren-kerenan lah ngasih nama yang tidak ada maknanya, hanya gaul saja gitu. Karena itu akan mempengaruhi sikap dan jiwa anak ini. Nah, kemudian Rasulullah belum lama bersama datuknya. Jadi 5 tahun mau masuk 6 tahun ibu meninggal. Nah, ketika 6 tahun sampai 8 tahun, udah 2 tahun bersama datuknya, akhirnya hari kesedihan itu kembali terjadi, yaitu wafatnya kakek Rasulullah SAW. Namun sebelum kakeknya meninggal, kakeknya sempat berpesan kepada Abu Thalib paman Rasulullah, di antara kalian ini yang adik-beradik kandung dengan ayah Muhammad ini adalah engkau Abu Thalib. Jadi untuk selanjutnya engkaulah yang mengasuh Muhammad ini. Nah, berpindahlah asuhan Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Sepeninggal kakeknya ini, Rasulullah diperlakukan dengan penuh kasih sayang lagi oleh Abu Thalib. Betul-betul sayang pamannya. Jadi
Salah satu yang membuat anak itu tumbuh baik ketika dia full mendapatkan kasih sayang. Nah, ketika dia penuh mendapatkan kasih sayang, insya Allah anak ini akan menjadi anak yang baik. Cuman sekarang itulah, semenjak daring-daring nih banyak betul emak-emak nih yang tidak sabar, azab anaknya dia marah-marahnya. itu sulit ya, tidak penuh kasih sayangnya dia nih, banyak yang pemarah. Nah, ini akan berpengaruh nih Bu ya untuk jiwa anak di masa depan. Nah, jadi cuman ada bedanya nih, ini kenapa yang goyang mejanya nih, jadi ada bedanya itu Rasulullah ketergantungannya kepada Abu Thalib ini jadi tinggi. Kenapa jadi tinggi? Karena dia sudah berkali-kali merasakan kehilangan, jadi betul-betul dekat dengan Abu Thalib. Kemanapun Abu Thalib pergi itu Rasulullah pengen ikut, nggak mau dia pisah, kemana aja pamannya pergi dia ikut. Begitu juga dengan bibinya Fatimah binti Asad. Nah, jadi ini ingat nih, nama orang Arab tuh sering sama-sama. Nama anak Rasulullah Fatimah juga itu ke depannya. Nah, nama bibi Rasulullah istri Abu Thalib itu juga Fatimah, cuman Fatimah binti Asad gitu. Adik Umar bin Khattab juga namanya Fatimah binti Khattab. Nah, jadi namanya sama-sama. Nah, jadi kemudian bibinya ini juga sangat sayang kepada Rasulullah, sampai dia senang ketika Rasulullah memanggilnya ibu gitu. Padahal anak-anaknya terus memanggilnya ibu, tapi ketika itu keluar dari lisan Rasulullah itu kayaknya tuh kata Fatimah binti Asad dalam riwayat ini, senang betul hatiku rasanya ketika Muhammad memanggil aku ibu. Jadi memang tidak ada yang topeng kasih sayangnya. Tantenya pun sayang, pamannya pun sayang sama beliau. Nah, setelah itu yang membuat tantenya ini cemas. Nah, ini tantenya mulai cemas nih ketika Rasulullah tinggal di rumahnya itu. Dia melihat Rasulullah ini sering murung, sering sedih, kemudian apa namanya nih, kayaknya seperti orang yang berpikir keras dan jarang ngomong jadinya. Nah, itu yang diperhatikan oleh Fatimah, bibi Rasulullah ini. Dia ini khawatir, ini jangan-jangan ada yang mengganggu jiwa Muhammad ini, yang kita tidak tahu, yang tidak terlihat gitu. Namanya orang waktu jahiliyah itu kan percaya dengan hal-hal mistik-mistik ini. Asal ditanya apa yang membuat kau gelisah Muhammad, tapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dijawab memang, tetapi tidak memuaskan bagi bibinya. Nah, akhirnya bibinya ini cerita ke paman-pamannya. Pertama cerita ke suami dulu, Abu Thalib. Abu Thalib cerita ke paman-paman yang lain. Nah, akhirnya paman-pamannya ini gini, ini kan Muhammad ini tidak pernah memberi hormat kepada berhala. Bisa jadi berhala-berhala kita ini marah sama Muhammad ini karena dia terus membangkang. Jadi paman-pamannya udah tahu dari kecil tuh Rasulullah nggak suka dengan berhala. Dia membencinya. Nah, dia membencinya dan mengutarakannya. Dia tidak pernah menaruh rasa hormat kepada berhala. Akhirnya pamannya berkata, bisa jadi nih Muhammad ini dikutuk oleh berhala kita. Nah, semua akhirnya coba ngomong sama Rasulullah. Ada yang juga sedikit marah, kau tidak punya rasa hormat kepada Tuhan kita, makanya Tuhan kita marah kepada kau. Macam-macam lah. Semuanya mencoba untuk menakut-nakuti Rasulullah dengan berhala ini. Akhirnya gini, diadakanlah kesepakatan. Nah, kita ajak Muhammad ini ke acara bawanah. Bawanah ini adalah penyembahan berhala yang besar. Jadi itulah induk segala berhala di Mekah waktu itu, bawanah namanya. Nah, upacara ini upacara tahunan, ritual sumpah meditasi, dan itu dilakukan semalam suntuk karena semuanya memaksa. Nah, jadi karena semua memaksa, Rasulullah akhirnya ikut. Wah, senang hati paman-pamannya semua. Setelah sampai di sana, hati paman dan bibinya pada senang. Nah, mereka akhirnya kurang memperhatikan Rasulullah. Mereka masuk untuk menyembah berhala. Begitu noleh, dilihat kerombongan anak-anak, Rasulullah sudah nggak ada. Bangkit cemas, semua paman tantenya panik, nyari ke sana kemari.
Sudah lama mencari, nampaklah Rasulullah di sebuah rumah dalam keadaan menggigil, ketakutan, mukanya pucat. Nah, ditanya, kenapa kau Muhammad? Ada apa denganmu? Apa kata Rasulullah? Setiap aku akan mendekati tempat itu, aku melihat ada sosok yang putih, tinggi, besar, berdiri di depanku. Awas. Jadi Rasulullah sudah melihat malaikat Jibril lagi. Dia putih, tinggi, besar, diusirnya aku, awas, jangan ke sini katanya. Nah, semua pamannya itu percaya gitu. Karena Rasulullah ini memang tidak pernah berbohong dari masa kecilnya itu. Jadi semuanya percaya. Akhirnya mendengar penuturan Rasulullah ini, paman-pamannya nggak berani lagi ngusiknya. Udahlah, kita biarin aja lah. Tahu sama tahu aja lah kita lagi ini, memang kayak gini ponaan kita mau diapakan lagi. Nah, tapi mereka sebetulnya takjub mendengarnya. Mereka yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, itu membuktikan bahwa Rasulullah dari kecil itu memang tidak pernah menyembah berhala. Waktu pamannya bersiap-siap untuk pergi ekspedisi dagang ke Syam. Nah, ini kan orang Mekah kan dagangannya ke Syam. Waktu ekspedisi dagang ini terjadi sesuatu hal yang aneh. Rasulullah sama sekali nggak mau pisah dari pamannya. Dia ngotot pengen ikut, nangis Rasulullah. Aku pengen ikut paman, aku pengen ikut. Sementara umurnya waktu itu 8 tahun. Jadi udah dibujuk-bujuk oleh tante-tantenya, nggak mau dia, pokoknya pengen ikut. Abu Thalib bingung juga gitu. Di sisi lain dia sayang juga kepada Rasulullah, tapi kalau bawa anak-anak dagang jalannya sampai 6 bulan gitu gimana ya. Tapi ketika Abu Thalib ini melihat wajah Rasulullah itu luntuh hati, nggak tega dia. Kemudian dia katakan kepada istrinya, siapkan dia, kemaskan barang-barangnya, aku akan membawa dia. Nah, antara harap dan cemas, Fatimah binti Asad, istri Abu Thalib, menyiapkan pakaian Rasulullah. Nah, mulailah Rasulullah dibawa berjalan mengarah ke Syam. Disitulah pamannya ini senang gitu. Dilihatnya bagaimana senangnya wajah Rasulullah. Girang dia sepanjang jalan itu. Di Rasulullah menuju ke utara, menuju ke Syam, melintasi Madinah, Khaybar, Tima, Tabuk. Nah, jadi sampai di Busroh namanya, sampai di Busroh istirahat. Nah, ini ibu kota yang cukup besar juga nih, Busroh ini. Rombongan berhenti, semua menambatkan onta-onta mereka, berderet di pasar itu. Rencana mau jualan nih. Di situ juga ada biara-biara. Nah, Rasulullah senang melihat bangunan-bangunan megah baru di sana. Dia melihat ada orang asing, dia melihat para orang Buddha, orang-orang merdeka, kaum jelata, konglomerat tuh gabung jadi satu di pasar itu. Ditinggalkanlah Rasulullah ini oleh pamannya dengan beberapa orang. Kemudian dikatakan pamannya ini, tolong jaga betul ini Muhammad ini baik-baik. Diwanti-wanti betul oleh pamannya. Nah, selesai dagang, tiba-tiba Abu Thalib pergi ke tempat Rasulullah, mengatakan, Muhammad, ada yang mau ketemu sama kita. Nggak jauh, rupa di biara, ada di lantai atasnya. Dibawalah Rasulullah ke lantai atas itu. Bertemulah orang yang memakai jubah dengan kain hitam yang kasar, gitu. Yang belakangan kita ketahui bahwa namanya Rahib Buhairah. Nah, Rahib Buhairah ini begitu melihat Rasulullah SAW, dia menung. Dilihatnya garis wajah Rasulullah, dalam-dalam betul dia pandang. Dia singkap kedua pundak Rasulullah. Setelah dia singkap pundaknya, kemudian dia singkap lututnya, ditatapnya Rasulullah dengan tajam. Berbicara serius berdua, kata Abu Thalib, dan Abu Thalib tidak tahu apa yang dibicarakannya. Tetapi ketika Rahib Buhairah ini mengatakan, bersumpahlah engkau dengan nama Lata dan Uzza. Nah, di situ kelihatan Rasulullah yang kecil ini, umur 8 tahun, mengamuk dia. Kata Rasulullah, aku menyesalkan kau mengatakan hal ini. Jangan sekali-kali kau tanyakan tentang perihal Lata dan Uzza itu kepada aku. Demi Allah, tidak ada yang kubenci melebihi keduanya. Nah,
Di situ malah tersenyum Rahib Buhairah. Dia sengaja memancing, ini sebetulnya anak ini betul enggak dengan dugaan dia yang dipelajari dia. Setelah itu apa kata Rahib Buhairah? Siapa ayah anak ini? Nah, Abu Thalib ngaku, saya. Kata Rahib Buhairah, tidak mungkin. Dalam apa yang aku ketahui, anak ini sudah tidak punya ayah lagi. Nah, di situ kaget Abu Thalib. Ya betul, ayahnya sudah tidak ada. Aku ini pamannya yang ganti mengasuhnya. Akhirnya Abu Thalib dipanggil, kemudian dibisikkan oleh Rahib Buhairah ke telinganya. Apa kata Rahib Buhairah? Saking hati-hatinya supaya nggak tahu orang lain, dia berbisik pelan-pelan, jaga keponakanmu ini Tuan dengan sungguh-sungguh, terutama dari orang-orang Yahudi. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan segan-segan akan berlaku jahat kepada keponakanmu. Nah, berubahlah Abu Thalib. Tadinya masuk pelan nih, sekarang keluarnya kencang, dia pegang tangan Rasulullah. Ya ayo nak, ayo nak, ayo nak. Selesai dagang, pokoknya hati Abu Thalib nggak tenang. Langsung dibawanya keponakan nih, sepanjang jalan sibuk mengawasi saja, diawasi terus keponakannya nih, tidak akan tenang dirinya sebelum sampai ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, sampai di rumah, baru tenang perasaan Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dan istrinya bercerita berdua. Apa kata Abu Thalib ketika Rahib Buhairah itu mengatakan, jaga keponakanmu, hati-hati, kalau orang Yahudi tahu, mereka akan berlaku jahat kepadanya. Kata Fatimah, berarti itulah ya bang ya, makanya kenapa dia ngotot ikut abang. Ternyata ini sebetulnya udah skenario Allah supaya abang menyaksikan keajaiban ini. Ini baru kecil keajaibannya bang, kita akan tunggu keajaiban besar nantinya. Jadi orang jahiliyah itu ke Allah itu yakin, cuman mesti ada perantara nih. Nah, perantara itu berhala. Nah, di situ kenanya. Kalau keyakinan mereka kepada Allah tinggi. Nah, kalau kita sekarang ini sama Allah kadang nggak percaya kan, jadi lebih parah jahiliyah sekarang lagi. Sama Allah aja nggak takut lagi kan. Kalau orang zaman Rasulullah itu dia jahiliyah, tapi mereka takut sama Allah. Nah, kemudian apa kata Abu Thalib? Waduh, ini gawat ini Fatimah. Aku tahu kalau sempat orang Yahudi di Mekah ini nanti nyari-nyari Muhammad ini kayak mana. Kata Fatimah, wahai suamiku, orang Yahudi tidak ada yang tinggal di Mekah. Mereka hanya berdagang sebentar di sana. Jadi dari dulu itu tidak ada orang Yahudi yang tinggal di Mekah. Mereka hanya berdagang. Pokoknya kita simpan rahasia ini baik-baik, jangan sampai ada tahu orang. Nah, sejak itu dirahasiakanlah tentang Rasulullah SAW ini, keajaibannya waktu kecil ketika ditanya oleh Rahib Buhairah. Kemudian Abu Thalib pernah bertanya kepada Fatimah binti Asad, istrinya ini. Di saat itu Rasulullah sudah berusia sekitar 12 tahunan. Ditanya oleh Abu Thalib, bagaimana kau lihat sikap Muhammad ini di rumah? Waduh, Fatimah kagum menceritakannya. Waduh, orangnya betul-betul halus. Dia lembut, santun, dia tenang, dan dia wibawa. Nah, itu yang dikagumi oleh bibinya. Kehalusannya, kelembutannya, kesantunannya, kemudian ketenangannya, serta kewibawaannya. Lengkap semua udah tuh. Laki-laki kalau udah halus, lembut, santun, tenang, wibawa, waduh, klepek-klepek itu kaum Hawa dibuat. Cuman yang sekomplit ini maaf hanya Rasulullah yang punya. Jadi nggak bisa kita bikin klepek-klepek istri. Sampai kata Fatimah, dia tuh pemalu. Kadang dia nggak mau minta tolong sama aku. Pemalu itu seperti gadis pingitan gitu. Lebih pula kadang lagi daripada gadis yang dipingit. Betul-betul dia santun betul, dia takut dia kita itu tersinggung gitu. Nah, jadi Rasulullah ini yang paling mengesankan bagi Abu Thalib itu anak-anak umur 12 biasanya kan memang biasa nggak mau lah
untuk bekerja, untuk apa gitu. Tapi Rasulullah justru udah berpikir saat itu, dia nggak mau malas-malasan. Dia bahkan tidak ingin kehadiran itu menjadi beban. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan kita ini menjadi beban bagi orang lain. Bagi anak-anak yang mendengar ini umur 13-14 tahun, jangan pernah menjadi beban bagi orang tua. Beban maksudnya itu taruhlah uang belanja dikasih kita, udahlah senanginlah hati orang tua itu. Jangan bertambah bebannya dengan kelakuan kita. Minta jangan yang macam-macam. Ukur-ukur kemampuan orang tua kita kalau minta itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Rasulullah, anak-anak seusianya sibuk main-main, dia justru berpikir bagaimana supaya aku bisa membantu ekonomi pamanku ini. Nah, dapat ide Rasulullah. Bagaimana supaya dia ingin keluar dari kesulitan itu. Nah, sembari itu sambil berpikir untuk mencari apa untuk membantu pamannya itu, pengakuan dari istri Abu Thalib, Fatimah binti Asad, Rasulullah ini kalau di rumah itu ketika disajikan makanan itu lebih banyak ngalahnya gitu. Nah, anak-anak pamannya Abu Thalib ini berebut makanan gitu kan, tetapi Rasulullah tidak pernah mau menjangkaunya. Biar kalau ada sisa dia makan, kalau enggak dia diam. Nah, itulah sifat Rasulullah, ngalah. Mau makan silakan, mau dihabisin silakan, enggak. Nah, ini sulit nih ngamalkan kayak gini, ini sulit nih, ngalah soal makan ini. Orang kalau untuk makan ini rela ribut. Jadi ini contoh dari sikap Rasulullah itu ngajarin ke kita, jangan kemaruk lah, jaga harga diri lah kalau makan itu, jangan sampai rebutan. Ya udah biarin aja orang makan dulu, jangan sampai kita ikut rebutan. Nah, jadi Rasulullah memaklumi itu gitu, makanya dia bisa nahan diri, dia menjaga sikap hormat, kesucian jiwanya, kelapangan hatinya, itu yang dijaga oleh beliau. Dan dia tidak pernah mau ikut berebut. Jadi ingat tuh, ada sisa dia makan, nggak ada dia diam. Itulah pribadi Rasulullah yang luar biasa. Cuman aneh bagi Abu Thalib, anak-anak itu tidak pernah kenyang makan. Akhirnya dia coba berubah. Berubahnya macam mana? Disuruh Rasulullah makan duluan. Nah, karena udah tahu sering Rasulullah ngalah, akhirnya Abu Thalib marah sama anak-anaknya, namanya anak kecil lah, biasalah. Pokoknya mulai hari ini, kata Abu Thalib, jangan ada yang makan sebelum Muhammad makan. Dicobain. Begitu makan, Rasulullah yang makan duluan. Terjadi keajaiban. Kalau udah Rasulullah makan, itu makan berlebih-lebih. Semua mereka kekenyangan, masih ada lagi yang nyisa makanannya. Ajaib. Begitu juga kalau susu dikasih Rasulullah minum duluan, itu semua puas minum. Nah, sejak itulah akhirnya mereka sadar ada keajaiban di diri Rasulullah ini. Sebelum makan ya suruh Rasulullah makan duluan, banyak makanan jadinya. Suruh minum dulu Rasulullah duluan, banyak susunya jadinya. Nah, ini udah diketahui oleh paman Nabi, oleh istri paman Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah juga sering mengatakan Rasulullah ini makannya sedikit, tidak pernah mengeluh. Pagi dia cukup minum air zam-zam aja, kalau ditawarin makan pasti dia mengatakan aku sudah kenyang. Nah, begitulah sikap Rasulullah yang alhamdulillah kalau bisa kita meneladaninya. Tidak suka berebut, tenang, lebih menjaga kehormatan dan kesucian jiwanya. Nah, ini yang luar biasa di diri Rasulullah ini. Nah, kembali lagi kita, jadi Rasulullah berpikir, nih pekerjaan apalah yang bisa aku untuk menolong paman aku nih. Kalau dagang aku nggak ada modal. Nah, disitulah tercetus di pemikiran Rasulullah, kayaknya aku mesti mengembala kambing nih. Nah, disitulah Rasulullah berpikir untuk mengembala kambing. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah semua Nabi dan Rasul itu pengembala kambing? Kata Rasulullah, ya. Kenapa ya Rasulullah? Karena kambing binatang yang sulit untuk ditaklukkan. Jadi kambing itu nggak ada yang jinak. Nah, jadi kalau para Nabi dan Rasul itu kenapa menjadi pengembala kambing? Sekalian untuk melatih kesabaran. Jadi kalau kita mau jadi orang sabar ya kayaknya pelihara kambing lah. Rata-rata pengembala kambing pasti kesabarannya tinggi. Ada beberapa yang saya kenal ya memang iya.
nggak mau marah, sabarnya minta ampun, karena kelakuan kambing itu udah lebih daripada manusia. Apa sifat kambing? Kambing ini kalau apa namanya, ini pohon pisang, daun pisang dimakan tapi pisangnya diseruduk juga gitu. Nah itulah sifat kambingnya. Kita ada juga yang kayak gitu, udahlah orang nolong kita, habis itu orang itu kita hantam juga gitu kan. Nah, ini sifat kambing ini ya, seperti itu. Terus kambing itu lebih individu, dia lebih memikirkan dirinya sendiri. Gimana pun kita dari kecil sama kambing itu, kita tarik tetap ditahannya kakinya, jadi dia melawan, dia membantah, dia nggak ada setianya gitu kepada tuannya. Nah itulah gambaran sifat kambing. Begitu Rasulullah mengatakan kepada pamannya, aku tuh pengen gembala kambing. Paman, waduh, stres pamannya. Jangan, nggak boleh kamu gembala kambing, Muhammad. Apa juga yang kamu pikirkan lagi? Di rumah ini udah enak, sedikit makan kamu duluan, banyak makanan jadinya. Sedikit air susu, minum kamu duluan, banyak air susunya. Apalagi kau bikin kerja. Nggak, paman, aku tidak mau berdebat denganmu, aku ingin membantumu. Aku tidak ingin menjadi beban, paman. Aku ingin mengembala kambing. Nah, akhirnya karena udah bulat tekad Rasulullah untuk mengembala kambing, Abu Thalib nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi Abu Thalib berusaha mencari orang yang punya kambing tapi yang mulutnya baik, yang rasanya nggak akan kasar sama keponakannya, karena dia sayang betul sama keponakannya nih. Nah, setelah diseleksi beberapa orang punya kambing, akhirnya dapat. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan nama pemilik kambing itu, tapi orangnya baik, tidak kasar gitu. Jadi memang dalam kita mencari pekerjaan itu kayaknya perlu juga ini dicontoh gitu. Carilah orang yang pengusaha yang mulutnya tidak jahat. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, mulailah Rasulullah ngembala kambing. Sampai kata Rasulullah, perhatian bibi aku itu sangat besar. Berangkat itu udah disiapin bekal. Terus bilang, hati-hati Muhammad, cepat pulangnya gitu ya. Pokoknya kuatlah perhatiannya kepada Rasulullah. Nah, jadi sambil gembala itu banyak teman-teman yang gembala-gembala ciliknya juga banyak juga yang sebaya Rasulullah gembala. Nah, jadi orang tuh sering cerita, Muhammad, sekali-kali masuklah ke Mekah, acara bagus-bagus, musik, ada tari-tarian. Datanglah ke sana. Apakah Rasulullah tidak tertarik? Tertarik Rasulullah. Sama, tertarik. Minta izin dia kepada paman dan bibinya untuk tidak pulang. Apa kata Rasulullah? Tolong jaga kambing aku nih, aku mau nengok dulu. Wah, semangat kawan-kawannya. Nah, itulah apa namanya, kalau untuk yang buruk-buruk itu dukungannya memang lumayan kuat dan solid gitu. Jadi tengok apanya, bisnis narkoba pasti solid, bisnis keburukan apa aja, korupsi, pasti mereka solid. Nah, jadi untuk yang buruk-buruk nih orang solidnya kuat memang, tapi bantai-membantainya juga kuat gitu, ngadu-mengadunya juga kuat, karena barang yang salah itu pasti iblis bercokol di sana. Hari ini kita temenan, besok bisa kita musuhan. Hari ini kita bergandengan wali kota, wakil wali kota, besok ancur-ancuran. Itu kan udah banyak terjadi. Nah, kemudian belum sampai Rasulullah ke tempat yang dituju, yang diceritakan teman-temannya, Allah beri rasa kantuk. Nah, jadi ini ingat nih, kantuk itu rahmat dari Allah. Kadang kita nonton TV malam, udah ngantuk malah pakai kopi lagi kan, ngantuk udah main HP, masih juga main HP terus gitu. Padahal itu udah dikasih rahmat oleh Allah, kita ngantuk itu. Nah, Rasulullah dikasih kantuk, nggak boleh dia ke sana, dijaga Allah pandangan matanya. Pas bangun matahari udah tinggi. Nah, Rasulullah pulang ke kawan-kawannya, gimana Muhammad, mantap nggak? Apa yang mantap, kata Rasulullah, aku aja tidur, nggak ada sempat lihat apa-apa aku. Coba sekali lagi Muhammad, nah mau disupport lagi, coba tuh. Rasulullah datang lagi, sama lagi kejadiannya, tertidur, belum sampai di tempat tujuan udah tertidur. Nah, disinilah dikatakan Rasulullah, aku harus berhenti. Jadi pernah Rasulullah mengatakan kepada sahabat, agamamu akan mengikuti agama kawanmu. Jadi hati-hati kita di dalam berkawan. Kalau rasanya kawan kita ini akan menjerumuskan kita, akan mempengaruhi hijrah kita, kita udah mau baik,
tapi dia mepet terus, meninggalkan dia jauh lebih baik. Jangan berteman dengan dia. Nah, karena teman ini kuat pengaruhnya kepada kita. Jujur kita misalnya, yang 5 brengsek, nah itu kita akan ikut jadinya, dan kita akan menganggap bahwa dosa itu hal yang biasa. Disitulah banyak orang-orang baik kena. Nah, makanya hati-hati nih kita mencari teman. Nah, Rasulullah memutuskan untuk berhenti. Nah, Rasulullah ini ingat, Abu Thalib paman ini punya kios kecil-kecilan lah di Mekah. Akhirnya kata Rasulullah, paman biar aja lah aku yang jaga kios. Nah, disitulah Rasulullah meniti karir sebagai pedagang, melayani orang dengan ramah, jujur, mengatakan barang bagus dibilang bagus, enggak dibilang enggak. Nah, jadi kalau pamannya pergi, Rasulullah yang di toko. Tetapi bukan berarti Rasulullah ini tidak dekat dengan paman-pamannya yang lain. Rasulullah baik, terutama dengan Hamzah. Hamzah itu sebaya dengan Rasulullah, umur sebaya, sama-sama lahirnya lagi, sama-sama kelahirannya. Kemudian dengan Abbas itu tua beberapa tahun cuma dari Rasulullah, dan sayang dia kepada paman-pamannya ini. Nah, itu terbukti waktu Mekah itu diserang oleh Qais Island namanya. Qais Island ini menyerbu Mekah, itu penduduk semua turun. Paman-paman Rasulullah turun. Nah, termasuklah Rasulullah waktu itu umur 15 tahun ikut berperang. Nah, perang ini disebut dengan perang Fijar. Nah, itu berlangsung selama 4 tahun, 4 kali penyerangan. Nah, Rasulullah ikut andil berperang mempertahankan kota Mekah itu. Nah, dia yang mengumpulkan anak panah untuk paman-pamannya, dia ikut juga untuk melemparkan anak panah. Nah, ini perang pertama Rasulullah, yaitu perang Fijar. Umur Rasulullah waktu itu sekitar 15 tahun. Jadi dekat kok sama paman-pamannya. Nah, makin tahun pengalaman Rasulullahnya makin bertambah soal dagang. Jadi semua itu pakai proses. Awalnya jaga kios dulu, habis jaga kios udah mulai mahir, mulailah Rasulullah berbisnis di sekitar Mekah gitu, di pasar Hubasyah. Nah, Rasulullah berdagang di sana. Kemudian karena tempat itu adalah lalu lintas orang menuju Yaman. Nah, pekan dagang itu dibuka pada bulan Rajab. Nah, Rasulullah tuh pekan ke pekan. Nah, ini pasar kaget seperti sekarang itu udah dari zaman Rasulullah tuh, pekan ke pekan. Oh, hari ini di kecamatan ini, besok di kecamatan itu. Nah, kayak di Pekanbaru kan banyak seperti itu tuh, pasar-pasar kaget gitu. Apa nggak kaget kita, pertama kosong, tahu-tahu besok udah berisi aja, untuk kaget gitu jadinya kan. Makanya namanya pasar kaget kali itu. Nah, Rasulullah itu berdagang selalu berdua. Ada teman yang dibawanya, cuman dalam riwayat ini juga tidak disebutkan nama teman dagang Rasulullah itu, untuk membantulah kesulitan di jalan, mana apa yang perlu diberesin. Mungkin nih kayaknya itu seperti karyawan lah mungkin ya, untuk membantu Rasulullah dalam berdagang. Sampai akhirnya Rasulullah itu membawa barang dagangan konglomerat Mekah. Siapa konglomerat Mekah? Ummul Mukminin Khadijah. Nah, Rasulullah bawa dagangannya, dibawa dagangannya kemari ke pasar Hubasyah, nanti pulang langsung ke rumah Ummul Mukminin Khadijah, di store uangnya. Sampai Ummul Mukminin Khadijah itu punya perhatian khusus kepada Rasulullah, tetapi tidak ada rasa cinta awalnya. Cuman kejujuran beliau, karena udah lama Ummul Mukminin Khadijah tahu tentang Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, majikan aku yang baik itu Khadijah. Setiap kali pulang dia selalu memberikan makanan untukku. Gitu. Jadi ada perhatian khusus dari Ummul Mukminin Khadijah, karena Rasulullah ini berdagangnya bagus. Dia mendapatkan keuntungan, tetapi pantas untuk mendapatkannya gitu. Dari cara pelayanan yang ramah, kemudian barang yang dijual gitu. Wajar kadang mendapatkan keuntungan yang banyak. Keuntungan yang banyak ini apakah dengan menipu orang? Tidak. Misalnya barang ini susah dicari. Nah, orang-orang dulu tuh gitu, cari barang yang susah dicari itu bisa besar lah banyak. Sampai sekarang pun ada. Kadang jam 325.000 aja karena antik, jadinya malah 325 juta gitu kan. Jadi itu kemungkinan seperti ini terjadi gak sampai hari ini gitu. Nah, melihat Rasulullah ini sudah sangat mandiri, udah bisa, umur Rasulullah waktu itu sudah mencapai 20 tahun, berarti udah 5 tahun pengalaman dagang, termasuk membawa dagangan Ummul Mukminin Khadijah. Menjelang keberangkatan kafilah ke Syam untuk berdagang, rombongan Mekah nih mau ekspedisi dagang lagi nih ke Syam. Nah, Abu Thalib ini diajaknya Rasulullah cerita, Muhammad, udah saatnya kau berdagang secara mandiri.
Kau udah pengalaman, udah bagus, orang udah banyak kenal sama kau, kejujuran kau bagus, amanah kau terhadap barang orang udah bagus. Sekarang usiamu sudah 20. Jadi udah saatnya engkau untuk berdagang sendiri. Apalagi sekarang ini di Mekah agak sulit nih Muhammad, paceklik. Jadi memang harus pergilah kau berdagang. Rasulullah diam, kemudian berkata kepada pamannya, dari mana harta yang bisa kubawa untuk ekspedisi musim panas ini paman? Barang siapa yang mau dibawa? Karena gini paman, pemuda-pemuda Quraisy itu bekerja orang lain dengan cara bagi hasil. Jadi nggak mungkin kalau modal sendiri itu nggak mungkin. Setelah Rasulullah diam, berpikir bagaimana cara untuk memiliki barang dagangan. Nggak mungkin rasanya paman, karena orang-orang Mekah ini pedagang tulen. Kalau untuk sekitar Mekah ini mungkin dia mau lepasin ke orang, tapi kalau untuk keluar, kalau nggak dia langsung bawa pasti anaknya, kalau tidak menantunya. Nggak mungkin paman. Kemudian tiba-tiba pamannya mengatakan, barang Khadijah aja kau bawa Muhammad. Kalau Khadijah itu udah tahu sama kau, banyak laki-laki yang mau bekerja sama dia. Kata Rasulullah, nggak mungkin lah paman. Itu memang orang-orang pilihan itu yang disuruh Khadijah kalau untuk berdagang keluar. Aku kan pernah bawa barang itu hanya untuk di dalam Mekah nih aja paman. Berbeda pendapat sama pamannya. Kata pamannya ini, cobalah datang ke sana. Aku yakin Muhammad, kalau kau yang datang melamar ke sana, itu semua laki-laki dihapus dari daftarnya. Pasti kau yang dipilihnya. Kata Rasulullah, aku tidak suka menawarkan diri paman. Nah nih sifat Rasulullah yang mesti kita tiru ini. Jangan suka mengaju-ngajukan diri gitu. Kalau kita kan ngaju-ngajuin diri kan, saya inilah, saya itulah. Tapi sebetulnya kalau punya kemampuan nggak apa-apa. Ini Rasulullah punya kemampuan tapi santai dia. Nggak apa-apa, aku tidak mau menawarkan diri. Karena gini paman, aku tidak ingin aku ini ditampik, aku tidak ingin ditolak atau dengan cara yang tidak layak. Jadi lebih baik aku jaga aja hati aku. Kalau memang rezeki aku paman, mudah-mudahan dia akan utus orang untuk menjemput aku. Wah, di situ Abu Thalib berbeda lagi. Muhammad, di mana-mana itu nyari kerja kita yang datang. Masa nunggu orang yang datang? Gak mungkin nih. Beda cara pikir kamu nih Muhammad. Jadi debat sama pamannya. Ternyata pembicaraan antara paman dan keponakan ini ada yang dengar, anak-anak kecil dengar gitu kan, yang anak-anak Abu Thalib cerita ke Fatimah binti Asad. Nah Fatimah binti Asad cerita lagi ke tetangga. Nah cerita ini sampai ke Ummul Mukminin Khadijah. Begitu sampai di Ummul Mukminin Khadijah, langsung kaget Ummul Mukminin Khadijah. Kalau Muhammad mau, akan kuberikan upah yang berkali lipat. Diutus orang bilang sama Muhammad, Khadijah memilihnya. Datang memang untuk di situ, kaget Abu Thalib, betul rupanya Muhammad ya. Artinya Pak, kalau kita punya kemampuan, skill kita ada, jangan menawarkan diri. Kerja yang akan datang. Artinya Pak, pantasin aja diri kita. Pantasin aja diri kita ahli di satu bidang. Kita nggak perlu nawarin diri. Orang yang akan mencari kita, insya Allah. Nah jadi datang utusan tuh Muhammad, Nyonya Khadijah panggil gitu. Dia ingin engkau yang membawa dagangannya ke Syam. Keesokan paginya datang Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah sudah datang ke Khadijah, malah kata Khadijah, kau harus membawa dagangan ini Muhammad, dan juga aku berikan fasilitas. Fasilitasnya apa? Seorang pembantu yang bernama Maisarah. Ingat Maisarah ini laki-laki. Dialah yang ngurus pakaian Nabi, makan Nabi sepanjang jalan ke Syam itu. Nah, semua udah ready nih, udah oke. Kita akan berangkat. Nah, berubah Abu Thalib paman Rasulullah. Tiba-tiba dia terdiam. Akhirnya istrinya bertanya kepadanya, kenapa kau jadi terdiam ini suamiku? Ada apa? Sebentar lagi Muhammad akan pergi ke Syam, Fatimah. Terus kenapa? Kan engkau sendiri yang mendesaknya untuk pergi dagang. Kata Abu Thalib, aku khawatir terjadi apa-apa dengannya. Nah, kau ini bagaimana ini Abu Thalib? Kan umurnya udah 20.
Masih ingat tak kau Fatimah, apa yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu, bahwa rahib itu mengatakan hati-hati kalau sempat anak ini ditemui orang Yahudi. Nah bangkit takut Fatimah, waduh iya ya, aduh sama-sama cemas kita ini suami. Jadi bagaimana ini ya, kita berharap aja semoga Khadijah tidak jadi membawa Muhammad, atau Muhammad tidak mau pergi, atau udah kita gagalkan. Wah nggak mungkin, kalau untuk digagalkan tekad Muhammad sudah bulat, kita nggak mungkin mengecewakan dia. Ya akhirnya berangkatlah Rasulullah untuk berdagang ke Syam. Tiap hari kecemasan Abu Thalib dan istrinya bertambah-tambah. Tidak pernah satu hari pun yang mereka tidak gelisah. Berat beban yang memikirkan Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah dan para rombongan sampai di Mekah. Oh, baru sukacita orang menyambut kedatangan rombongan dagang dari Syam ini. Nah dari Syam itu bawa barang lagi, apa yang nggak ada di Mekah dijual lagi di Mekah. Jadi untung itu bisa berkelanjutan. Begitu sampai berseri-seri wajah Rasulullah SAW. Kemudian langsung pergi ke rumah majikan Ummul Mukminin Khadijah, diserahkan laba yang cukup banyak untuk penjualan di Syam. Kemudian dilaporkan juga barang-barang yang di Syam dibawa ke Mekah. Jadi inilah bab pertama dari kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah pulang berdagang ke Syam. Insya Allah akan kita lanjutkan kepada bab yang kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.